Ferdinand Magellan adalah pelaut asal Portugal yang sejak muda sudah banyak menghabiskan waktu di lautan. Yang menariknya, ia bukan sekedar orang yang ikut berlayar saja, tapi dialah sang navigator yang menentukan arah perjalanan dengan membaca bintang, kompas, dan arus laut. Singkat cerita, pada suatu hari, Magellan mengajukan rencana besar kepada pemerintah Portugal, yakni mencari jalur baru menuju Kepulauan Rempah atau Maluku dengan berlayar ke arah barat. Namun, permintaannya ditolak. Penolakan ini bukan hanya karena rutenya dianggap berbahaya, tetapi juga Portugal itu sudah punya jalur menuju Asia, dan tak hanya itu saja, hubungan Magellan dengan pemerintah Portugal sudah lama buruk. Magellan merasa jasanya tak dihargai, mulai dari kenaikan pangkat yang selalu ditolak hingga gaji kerap tertahan akibat tuduhan yang tak terbukti. Kemudian, entah kenapa Raja Manuel I memang tidak menyukai Magellan. Di sisi lain, pemerintah Portugal juga selalu mencurigai Magellan karena sebelumnya ia pernah dituduh berdagang ilegal saat bertugas di Maroko. Lalu karena rencananya ditolak mentah-mentah, bahkan ditolaknya pun lebih dari sekali, Magellan bertemu dengan pemerintah Spanyol dan mengajukan idenya. Tak butuh waktu lama, pemerintah Spanyol pun setuju, apalagi Maluku itu adalah sumber cengkeh dan pala, yang dimana ini merupakan dua rempah berharga bagi bangsa Eropa hingga dianggap setara dengan emas karena bisa digunakan untuk pengawet, obat, parfum, dan juga simbol status. Singkat cerita, tahun 1519, 5 kapal yang berada di bawah bendera Spanyol dengan sekitar 270 awak berangkat untuk menuju Maluku. Di sisi lain, untuk bisa mencapai Maluku, kapal mereka menyeberangi Samudra Atlantik hingga mencapai ujung selatan Amerika Selatan. Di ujung ini, mereka menemukan jalur sempit yang berliku-liku di antara tebing batu dan pulau-pulau kecil yang nantinya dikenal sebagai Selat Magellan, yaitu sebuah lorong alami yang menghubungkan Atlantik di timur dan laut luas di barat. Ketika keluar dari lorong ini, Magellan melihat laut luas dan menamainya Mar Pacifico, yang berarti Samudra Pasifik. Namun, yang tak diperkirakan oleh mereka, ternyata samudra ini luar biasa luas dan mereka pada akhirnya menghabiskan berbulan-bulan berlayar tanpa melihat daratan. Akibatnya, persediaan makanan menipis yang membuat awak kapal kelaparan. Dan tak hanya itu saja, banyak juga awak kapal yang mulai jatuh sakit dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Ketika akhirnya mereka tiba di Guam, mereka sangat senang karena seperti kembali melihat dunia yang penuh kehidupan setelah sekian lama bertarung dengan kesunyian samudra. Setelah dari Guam, mereka tiba di Filipina. Ketika mereka bertemu penduduk lokal, semuanya berjalan dengan baik dan banyak hal yang terjadi, mulai dari bertukar hadiah hingga sedikit penyebaran agama. Namun, yang paling menarik adalah momen di mana Magellan setuju untuk membantu Raja Humabon yang ingin memperluas pengaruhnya. Sederhananya, Humabon meminta bantuan Magellan untuk menghadapi kepala suku tetangganya di Mactan, yaitu Lapu-Lapu. Singkatnya, ketika tiba di pantai Mactan, pasukan Magellan terjebak di perairan dangkal yang menyebabkan kapal tidak bisa mendekat dan meriam tentu tidak bisa digunakan. Jadi, Magellan dan anak buahnya harus bertarung di darat dan berhadapan langsung dengan tombak dan panah dari anggota suku yang dipimpin oleh Lapu-Lapu. Ujungnya, Magellan kehilangan nyawa dalam pertempuran. Nah, disinilah alasan sebenarnya kenapa Magellan bisa tewas. Yang pasti, ini bukan karena Magellan dan pasukannya lemah, tetapi karena keadaan dari pertempuran benar-benar tidak menguntungkan mereka. Bayangin, jumlah pasukan yang dibawa oleh Magellan hanya sekitar 50 orang, sedangkan pasukan Lapu-Lapu diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Lalu, karena Lapu-Lapu dan pasukannya lebih menguasai medan dan juga ahli dalam menggunakan senjata, pasukan Magellan dengan mudah disapu dan Lapu-Lapu menjadi pemenangnya. Setelah tewasnya Magellan, ekspedisi tetap dilanjutkan dan dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Di bawah komandonya, mereka akhirnya mencapai Maluku dan memperoleh rempah-rempah berharga. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka kembali berlayar hingga akhirnya dari 5 kapal yang berangkat, hanya 1 yang berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522, yaitu kapal Victoria.
Di dalamnya, sekitar 18 awak yang tersisa pulang dalam keadaan kurus, sakit, dan juga lemah. Namun, ekspedisi ini menjadi bukti nyata bahwa bumi dapat dikelilingi lewat laut dan jalur baru sudah ditemukan. Tapi ini bukan berarti sebelum mereka tak ada pelayaran besar seperti yang diketahui. Columbus pernah melintasi Atlantik hingga Vasco da Gama menemukan jalur ke India melalui Afrika. Tetapi semua ini hanya mencakup sebagian dunia. Singkatnya, ekspedisi Magellan Elcano adalah ekspedisi yang pertama kali memutari bumi secara penuh, yang dimana ini membuktikan bukan hanya bahwa bumi itu bulat secara teori, tetapi ternyata lautan itu saling terhubung.